Selamat siang, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 201041717107, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 1, kelas A1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasi 1. Soal nomor 1. Dalam strategi operasional, ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contoh aplikasinya dalam bisnis. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. Oleh karena itu, perancangan barang dan jasa harus memasukkan unsur kualitas. Misalnya, pada kualitas desain barang dan jasa, perancangan barang dan jasa menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membuat produk. Contoh aplikasinya dalam bisnis bisa mengidentifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan barang dan jasa, dan anggaran barang dan jasa. Yang kedua, kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Karena kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Contoh aplikasinya dalam bisnis, jika pada produk yang dijual memperhatikan kualitas kemasan, kualitas rasa, kualitas bahan baku, dan kualitas layanan yang terbaik. Ketiga, pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Karena lokasi atau tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Maka pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Pemilihan lokasi, contoh aplikasinya dalam bisnis bisa memilih tempat yang strategis agar mudah dijangkau konsumen. Soal nomor 2. Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategi produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek yang pertama produk, 2 kualitas, proses, lokasi, tata letak? Menurut saya, pada aspek yang pertama produk, Samsung berusaha memahami dan mencari hal apa saja yang dibutuhkan konsumen, kemudian mengembangkan produknya. Yang kedua, kualitas. Pada kualitas, Samsung akan menjaga dan mengembangkan suatu kualitas yang terkait seperti penyediaan layanan operator dan juga pengembangan konten dan aplikasi. Yang ketiga, proses. Pada aspek ini, Samsung terus menjalin kerjasama dengan partner untuk mendistribusikan produk di seluruh dunia atau secara global. Yang keempat, lokasi. Lokasi sangat mempengaruhi terhadap keuntungan suatu produk. Oleh karena itu, dalam memilih lokasi, Samsung memilih lokasi yang strategis dan mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Yang kelima, tata letak. Setelah lokasi ditentukan, pada aspek tata letak, Samsung akan mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang efisien, aman, nyaman, dan ekonomis. Soal nomor 3. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan value engineering dalam kurung perekayasaan nilai dalam proses desain barang dan jasa. Yang dimaksud dengan value engineering dalam proses desain barang dan jasa adalah teknik untuk mengidentifikasi
cara kerja yang dibutuhkan dari suatu produk, menetapkan nilai, dan akhirnya menciptakan upaya rekayasa untuk menganalisis fungsi dari barang dan jasa, dengan tujuan mencapai fungsi barang dan jasa melalui biaya total paling rendah dan konsisten dengan pencapaian karakteristik yang esensial, yaitu kinerja, keandalan, kualitas, dan keamanan yang diisyaratkan. Soal nomor 4. Dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lain yang adalah external product development strategies. Sebut dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk tersebut. Strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk. Yang pertama, target pasar baru, di mana untuk menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk. Perusahaan bisa menjual produknya tersebut di pasar yang berbeda, sehingga dapat menarik konsumen baru. Bahkan, di sini pada strategi pengembangan produk ini, juga perusahaan bisa mengubah demografi dan target pasarnya. Yang kedua, penawaran paket, di mana penawaran sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian pelanggan. Dalam strategi pengembangan produk ini, perusahaan bisa menawarkan produk dengan berbagai paket, seperti bundle, paket diskon, atau sampel gratis, untuk memilih produk yang ditawarkan tersebut. Paket di sini adalah sebuah penawaran yang tidak akan didapatkan oleh pelanggan lain. Soal nomor 5. Sebuah perusahaan produsen minum tradisional di Surabaya sedang menganalisis berbagai biaya dalam berbagai kegiatan operasional mereka terkait kualitas produk. Dari hasil analisis, mereka menemukan sejumlah fakta. Yang pertama, sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Yang kedua, perusahaan belum menetapkan diagram kendali pada salah satu mesin pengisi minum. Yang ketiga, karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi atau banyak melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. Yang keempat, 3 karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minum. Berdasarkan informasi di atas, A. Klasifikasikan jenis-jenis biaya kualitas pada fakta-fakta di atas. B. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut? Yang pertama, klasifikasikan jenis-jenis biaya kualitas pada fakta-fakta di atas. Biaya pencegahan, itu untuk fakta nomor 2. Perusahaan belum menerapkan diagram kendali pada salah satu mesin pengisian minum. Itu merupakan biaya pencegahan. Klasifikasinya jenis-jenis biaya itu. Yang kedua, biaya penilaian. Untuk fakta nomor 4. 3 karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minum. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Untuk fakta nomor 3. Karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi, banyak, melebihi jumlah yang diizinkan sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Untuk fakta nomor 1, sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minum pecah. Itu merupakan biaya kegagalan eksternal. Yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut. Yang pertama, perusahaan tidak menghasilkan produk cacat atau rusak ketika dikirimkan kepada distributor sehingga tidak ada barang retur atau dikembalikan. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan pencegahan terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan.
Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan peringatan kepada karyawan agar tidak menumpuk kardus terlalu tinggi melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga tidak terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. Yang keempat, perusahaan dapat melakukan peringatan atau pemberitahuan kepada 3 karyawan yang sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minum agar tidak terjadinya secara terus-menerus kesalahan pengoperasian. Soal nomor 6. Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah merajai pasar global. Namun ternyata Starbucks harus menutup banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasan utamanya adalah Starbucks banyak menjajakan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat, maupun frappuccino. Sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan? Dan berdasarkan kasus Starbucks, faktor apakah yang menjadi penentu lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan karena lokasi merupakan segala sesuatu yang menunjukkan berbagai kegiatan usaha untuk membuat produk agar mudah diperoleh oleh pelanggan dan selalu tersedia bagi pelanggan. Lokasi juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan sebuah usaha, karena lokasi atau tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Selain itu, situasi dan kondisi yang tepat juga akan berperan penting pada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Sebab apabila lokasi perusahaan kurang bagus, maka penjualan pun nantinya kurang maksimal. Dari kasus Starbucks, faktor yang menjadi penentu lokasi perusahaan yaitu sikap masyarakatnya, di mana pada kasus Starbucks kurang diminati oleh masyarakat Australia karena Starbucks banyak menjajakan minuman dengan rasa manis, sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Soal nomor 7. Silakan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video? Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Pembicara dalam video adalah Dr. Insinyur Adi Djoko Guritno, MSIE. Judul videonya yaitu EKMA 4215 Manajemen Operasi, Optimalisasi Manajemen Operasi dan Manajemen Rantai Pasok. Isi dari video yang saya tonton, yang pertama proses bisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Di sini di dalam video, proses bisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara Jepang dan Malaysia. Jika dilihat dari frame pertama dan kedua, digambar di dalam video tersebut, terlihat jelas bahwa kontrol manajemen untuk Indonesia yang dikendalikan oleh pemilik akhir atau yang dikontrol oleh famili atau keluarga sangat tinggi di antara negara-negara yang lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar bisnis di Indonesia level atau tingkatan transparansinya masih perlu perbaikan ke depannya, karena bisnis yang baik, bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan tentu memerlukan transparansi oleh publik dan perlu keterbukaan yang dikontrol oleh publik. Selanjutnya, terdapat 2 teori dasar di dalam manajemen operasi. Yang pertama, the theory of sweet even flow, di mana teori ini merupakan produktivitas untuk setiap proses apapun, baik itu produktivitas tenaga kerja, produktivitas mesin, produktivitas material, dan seterusnya akan meningkat.
bila mana kecepatan dari material atau bahan yang masuk dalam sistem operasi tersebut semakin cepat pula. Sebaliknya, produktivitas akan menurun bila bahan atau material yang masuk dalam sistem itu mengalami penurunan. Sehingga di sini kita bisa mengetahui jenis sistem produksi terkait dengan kecepatan material masuk dan variabilitas produk yang dihasilkan. Teori yang kedua adalah The Theory of Performance Frontage, di mana batasan produksi didefinisikan sebagai output maksimum yang dapat dihasilkan pada saat produksi itu berjalan dengan teknologi yang sama, dengan input yang sama, dengan pertimbangan teknis yang sama. Misalkan, usaha A dibandingkan dengan usaha B. Kinerja yang dikeluarkan oleh usaha A lebih tinggi atau lebih bagus daripada usaha B. Tetapi usaha A dan usaha B saling bersaing, sehingga asetnya pada batas tertentu, batas di mana keduanya tidak mampu lagi bergeser. Profit marginnya sudah menipis. Disitulah letak ciri di mana produk tersebut sudah matang dan tingkat persaingannya itu sudah sangat tajam. Dan disitulah output maksimumnya di teori 2 ini. Selanjutnya, logistik. Logistik merupakan perpindahan barang dari satu titik ke titik konsumsi yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jika logistik menimbulkan masalah sehingga kita perlu untuk mengelolanya. Nah, inilah mengapa manajemen rantai pasok menjadi penting. Karena untuk memberikan urutan bisnis dan informasi untuk menyediakan produk dan jasa dari supplier menuju konsumen. Tujuan utama supply chain management atau dalam bahasa Indonesianya manajemen rantai pasok adalah efek efisiensi. Efek efisiensi terjadi karena kita mampu mengelola antara bagian beberapa entitas bisnis menjadi satu kesatuan, menjadi tujuan yang sama, sehingga mempunyai efek efisiensi. Adapun 2 frame terakhir, di mana di dalam video itu merupakan data resmi yang dikeluarkan Bappenas, menjelaskan ekspor dan impor dari pulau ke luar negeri sangat besar ekspor dan impornya, sedangkan perdagangan antar pulau dalam negara Indonesia sendiri itu masih sangat minimal. Dengan demikian, kita harus memperkuat dalam konteks supply chain management. Baiklah, sekian jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasi 1 yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.